Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Dewi Saputra. NIM saya 12 19 12 64. Kelas saya dari kelas 12 4D04 ya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan pertama dari mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Oke, next. Yang pertama ada rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama, penurunan omset bagi para pelaku UMKM dan koperasi. Tidak dipungkiri, dalam kondisi pandemi ini pasti pengusaha dan koperasi mengalami penurunan omset karena terjadinya penurunan tingkat konsumen. Yang kedua ada perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi. Nah, tidak dipungkiri juga para pelaku-pelaku usaha ini memutar strategi berbisnis dengan terjun ke dunia digitalisasi. Oke, next. Latar belakang. Koperasi dan UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB, pendapatan domestik bruto, satu negara khususnya di Indonesia. Dengan menghadapi era industri 4.0, UMKM 4.0 mulai mengenal kemajuan dalam daya komputerisasi, kecerdasan buatan, robotik, dan ilmu material yang dapat mempercepat pergeseran menuju produk yang lebih ramah lingkungan dari semua jenis. COVID-19 sendiri merupakan penyakit penular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Pandemi global yang terjadi pula di Indonesia membuat banyak pihak berupaya ikut berperan serta dalam mengatasi salah satu dampak pandemi COVID-19 ialah UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terdampak pandemi virus COVID-19. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 selain daripada makanan dan minuman juga adalah industri kreatif dan pertanian. Jadi nggak cuma UMKM yang bergerak pada bidang makanan dan minuman saja. Jadi industri kreatif nih ya, dan pertanian juga terkena dampaknya. Di sini ada data dampak pandemik terhadap pelaku UMKM berdasarkan levelnya. Yang paling atas nih yang pertama ada usaha besar. Dampak usaha besar salah satunya telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai 1 triliun setiap bulannya. Ini termasuk ke dalam golongan usaha besar. Yang kedua, dampak usaha menengah terhadap unit kerajinan kayu dan rotan mencapai 0,01%. Industri kayu dan kerajinan rotan ini termasuk ke dalam usaha menengah yang ikut juga terdampak pandemi COVID-19. Yang ketiga ada dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%. Yang terakhir nih, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro.
mencapai 27%. Oke, next. Perubahan model digitalisasi dari konvensional menjadi perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi. Berikut beberapa alasan orang enggan melakukan aktivitas berbelanja konvensional. Di sini ada 9 ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada minimalkan biaya. Jadi efisiensi biaya dan waktu menjadi faktor utama melakukan transaksi online. Selain lebih efisien dari segi biaya, antara lain biaya transaksi, biaya parkir, dan biaya akumulasi yang merupakan satu paket dengan proses transaksi. Yang kedua, kurangi kelelahan. Dalam transaksi pasar online, Anda tidak perlu harus repot mendatangi toko, mall, atau tempat makanan. Jadi dengan di rumah saja kita bisa melakukan belanja online. Yang ketiga ada efisiensi daya. Aktivitas belanja melalui digital juga efisiensi dari segi daya. Para shopper tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk antri di depan kasir, antri dan desak-desakan dalam memilih barang terbaik. Yang keempat, terhindar dari masalah kerepotan. Jika berbelanja online, saat shopper ingin berbelanja banyak, tidak perlu direpotkan membawa atau mencari kuli angkut untuk membawa kendaraan atau ke rumah kita, karena semua barang pesanan langsung dikirim ke rumah dengan keadaan yang aman. Kelima, tidak lapar mata. Salah satu faktor kelemahan seorang manusia adalah aktivitas belanja adalah nafsu belanja lebih saat di tempat perbelanjaan. Biaya banyak kasus ketika hanya ingin membeli satu barang, namun sesampainya di toko bisa tertarik dengan barang lain yang sebenarnya tidak menjadi niat awal untuk membelinya. Keenam, harga bersaing. Aktivitas belanja konvensional akan banyak faktor untuk meluangkan waktu membandingkan harga dengan toko sekitarnya. Dan itu juga membutuhkan waktu dan tenaga. Berbeda dengan belanja online, saat ingin beralih ke toko lain hanya dengan satu klik tanpa kita harus berpindah secara fisik. Ketujuh, diskon menarik atau harga spesial. Sistem belanja online semacam sistem tabungan. Jadi untuk para konsumen atau shopper yang belanja online itu dia semacam kalau kita belanja banyak, kalau kita sering belanja kita kan mendapatkan voucher, diskon, gratis ongkir dan sebagainya. Berbeda dengan belanja konvensional. Kita biasanya belanja konvensional hanya mendapatkan diskon atau potongan bagi para member-member tertentu saja. Yang ke-8, efisiensi waktu. Aktivitas belanja online juga tidak akan menghabiskan waktu kita, karena kita dimudahkan untuk tidak harus keluar macet di jalan dengan beragam bahaya di perjalanan. Yang ke-9 dan terakhir, faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan tentu tidak diragukan lagi apabila belanja online. Kita tidak perlu harus berdandan keluar untuk belanja, bahkan dengan posisi santai saja kita sudah bisa melakukan aktivitas belanja. Tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi virus corona terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penurunan omset pelaku UMKM dan koperasi akibat COVID-19 sangat signifikan sejak kemunculannya di akhir tahun 2019.
Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Lesunya, sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Jadi, sektor pariwisata ini sangat dominan ya terhadap pelaku-pelaku UMKM. Contohnya kayak di tempat-tempat pariwisata itu kan banyak sekali orang-orang yang berjualan seperti lagi oleh-oleh gitu kan. Jadi kalau misalnya pariwisata tidak bergerak, maka UMKM-UMKM-nya juga pasti mengalami penurunan. Perkembangan digital dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda ekonomi, termasuk pasar retail. Karena virus corona, satu persatu pasar retail modern skala besar, mikro hingga kecil mulai mengalami penurunan penghasilan. Meskipun dengan mengandalkan kemudahan berbelanja, pada kenyataannya di era digital orang tetap enggan dan lebih suka melakukan aktivitas belanja online atau menggunakan aplikasi media. Banyak keuntungan yang ditawarkan cara belanja online. Terakhir, kesimpulan dari penelitian, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Kedua, perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM agar tetap bisa kompetitif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ya, sekian dan terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.